kira-kira. Bahan UAS ada 2. Saya buka aja, nggak apa-apa. 1, bantalan. 2, pegas, gitu aja. Ini salah satu contoh aja yang pegas yang akan kita bahas ini. Kenapa pegas ini skala prioritas? Karena kenapa bantalan ini skala prioritas? Karena bantalan yang journal bearing ini umumnya pada unit besar. Jadi dan bantalan ini juga nggak menggunakan rumus, bukan nggak menggunakan rumus, hanya menggunakan 2 tabel, selesai. Nggak boleh keluar dari tabel itu. Nah, makanya di sini ada pelumasan. Fatal tentang pelumasan, karena bantalan journal bearing ini selalu dengan menggunakan cairan pelumas cair. Jadi ada kalau selama yang minggu lalu, beberapa minggu yang lalu itu menggunakan pelumas padat, karena pelumas padat pada bantalan, roller dan ball. Nah itu sudah ada satu paket biasanya, udah ada pelumasnya. Paling kita maintenance nanti kalau memang udah dikit, dikasih lagi pelumas grease ya, grease atau fat biasanya. Kalau bahasa kampungnya minyak gemuk lah kayak. Nah itu guna pelumasan. Nah pelumasan yang di sini yaitu untuk mengurangi gesekan, ya udah tahu. Dan juga digunakan untuk memindahkan panas. Karena akibat gesekan panas terlalu tinggi dan juga menghindari korosi. Nah, contohnya kalau poros-poros yang berhubungan langsung dengan uap, ya walaupun sudah ada protek, sudah ada protek ya, ada labirinnya ataupun sudah dikasih bungkus teflon, pakai o-ring lah macam, ya kita masih mengantisipasi jangan sampai masuk pada bantalan. Nah, kalau langsung masuk bantalan ya minimal ada meminimalisir daripada korosi. Nah itu makanya itu di sini pelumas juga menghindari korosi. Nah pelumas ada cair, padat dan semi padat. Nah, di dalam pelumas ini ada propertinya, artinya ada spesifikasinya. Nah, apa yang dikasih salah satu itu viskositas. Jadi viskositas adalah ukuran daya alir fluida atau kekentalan fluida dengan menggunakan viskositas meter. Jadi ada Seibel universal viskositas. Untuk mengubah viskositas itu dengan dalam detik ada rumusnya, rumus yang sudah baku atau ini rumus empirik. Jadi rumus ini rumus empirik. Rumus ini sudah rumus empirik. Ini sudah rumus empiris. Jadi udah hasil percobaan harga-harganya. Di mana Z yaitu viskositas absolut pada temperatur. Ini temperatur ini untuk mencari viskositas bisa di tabel. Nanti kita lihat tabelnya. Nah ini tabelnya tabel 1. Terus ada apa itu yang disebut oilness? Oilness ada pengolian. Nah, jadi pelumasan pada permukaan bantalan, bagian kontak itu disebut oilness. Selanjutnya ada density. Ini tidak ada hubungannya terhadap nilai pelumasan. Hanya untuk mengubah viskositas kinematik ke viskositas absolut. Jadi kalau kalian nanti kebetulan kerja bagian logistik, jadi bagian logistiknya nanti
harus perhatikan spek daripada pelumas. Karena jangan sembarang ambil untuk pelumasan pada yang cukup riskan. Jadi maksud saya cukup riskan kalau untuk di kompresor, untuk di pompa, apalagi untuk di turbin. Jadi spek ini kalian harus benar-benar perhatikan. Ini juga sudah ada rumus empiris. Jadi sudah ada dari bukunya. Nanti di bawah ini ada buku aslinya. Ini hasil daripada buku asli. Saya coba apa ya? Translate enggak juga. Takutnya salah translate saya. Saya coba bukan translate apa nih? Ya intisari lah pokoknya. Saya simpulkan sendiri. Nah, jadi ada yang disebut dengan viskositas indeks dipakai untuk menandai derajat variasi viskositas pada temperatur, jangan temperatur. Flash point. Nah, flash point ini temperatur memberikan penguapan yang cukup untuk penyalahan tanpa menyalakan api. Jadi ini hati-hati pada temperatur tertentu tanpa ada api dia bisa nyala. Ini untuk kalau temperatur pada saat untuk kita membakarnya. Nah, untuk pour point atau freezing point ini untuk temperatur beku, boleh dibilang. Jadi temperatur beku ini oli bisa nggak mengalir pada temperatur tertentu. Contoh aja saya analogkan oli ini sebagai minyak goreng lah. Nah, kalau kalian pas jalan-jalan bawa minyak goreng karena untuk piknik atau camping ke gunung, biasanya minyaknya langsung beku. Siapa sih yang hobi naik gunung sini? Ada nggak yang hobi naik gunung? Nah, itu bisa kelihatan. Itulah kira-kira freezing point minyak goreng kalian. Begitu dibawa dari dataran rendah, kalian naik ke gunung pada temperatur tertentu, itu dia akan membeku. Nah, beku itulah disebut dengan freezing point minyak goreng kalian. Nah, begitu juga saya analogkan situ untuk sebagai pelumas. Ini juga mungkin kapan kita gunakan ya rata-rata, ini rata-rata ya, untuk pembangkit tenaga panas bumi itu pada ketinggian tinggi biasanya. Ketinggian tinggi di bukit-bukit, di puncak-puncak, pokoknya dekat-dekat gunung. Nah, itu harus perhatikan juga pada saat penyimpanan olinya. Begitu oli mau dibutuhkan, itu harus dibuat pemanasnya. Karena untuk menghindari daripada freezing point. Siapa tahu kalian nanti kepala gudang. Jadi harus tahu untuk memberikan temperaturnya. Selanjutnya ada yang disebut karakteristik bantalan. Nah, ini juga saya hasil dari percobaan. Untuk koefisien gesek bantalan mempunyai 3 fungsi variabel. Fungsinya adalah Zn per P, ini di tabel C per D, D per C, L per D, ini rata-rata nanti di tabel 2. Tabel 2. Nah, jadi ini tabel 2 nanti nih. Nih, tabel 2. Apa itu? Zn fungsinya adalah untuk mengukur koefisien gesek. Jadi fungsi ZNP nanti di tabel, D per C di tabel, L per D di tabel. Apa tuh Zn? Z apa? Viskositas. N apa? Kecepatan jurnal. P apa? Tekanan bantalan.
di mana tekanan ini adalah gaya dari bantalan terhadap diameternya. Maaf, terhadap luas. Luasnya adalah apa? Ini L kali D. Nih. Jadi beban pada lunas L kali D ini ada luasnya. Proyeksinya. Jadi D adalah diameter, L adalah panjang bantalan. C adalah clearance-nya. Jadi perbandingan antara diameter ini dengan bantalan. Nih, di sini ada clearance-nya. Nih, inilah clearance-nya antara sini. Nih, kira-kira ini clearance-nya. Ini yang dimaksud dengan C. Diameter clearance. Besaran ZP adalah angka karakter bantalan dari variasi koefisien dengan nilai ZNP seperti gambar di bawah ini. Nah, ini hasil percobaan. Untuk ZNP terhadap gesekan, di mana hasil gesekan terhadap P, ini daerah pelumasan cair, nih, PQ daerah pelumasan air, dan QR adalah viskositas kecepatan begitu rendah. Dan tekanan besar sehingga Zn per P akan mengurangi ketebalan lapisan untuk mengakibatkan kontak antara poros dengan bantalan. Nah, ini ada harga untuk mendapatkan nilai gesekan minimum untuk titik A ini. Nilai K-nya kecil. Diambil 3K untuk ZNP-nya. Itu untuk yang kira-kira bebannya kecil. Jadi yang untuk beban kecil, dia diambil seperti ini. Jika mengalami bebannya besar dan impact, maka besarnya adalah 15K. Nah, itu karakteristik daripada pelumasan. Nanti kita lihat dari hasil percobaannya. Selanjutnya bantalan luncur atau sliding. Bantalan luncur sliding itu terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan. Jadi ini poros, ini bantalan. Jadi bantalannya macam-macam ya. Nanti kelihatan bantalannya ada dibagi 2 untuk poros kecil, ada dibagi 4, ada dibagi 6. Jadi bantalannya terbagi-bagi. Nah, untuk poros yang bantalan permukaan, poros ditumpu oleh permukaan bantalan dengan perantara lapisan minyak. Nah, di sini minyak ini. Ini lapisan minyak. Jadi ini adalah poros. Ini adalah bantalan. Nih bantalannya. Jadi antara poros dengan bantalan ini ada lapisan minyak. Nih. Jadi lapisan minyak itu perantaranya. Nah, bantalan luncur mampu menumpu poros berputar tinggi dan beban besar. Nah, putaran tinggi, N-nya tinggi, W-nya tinggi, ini umumnya untuk turbin. Biasanya untuk turbin. Karena skala besar, turbin skala besar. Maka skala besar, putarannya tinggi, berat porosnya juga gede, dan juga ada sudu-sudunya. Ngomong-ngomong, kalian udah ini ya, KI ya? Ya, kalian udah kunjungan industri ya?
Belum, Pak. Loh, saya lihat yang dibawa sama Pak Pendro dengan Pak, maaf ya kalau salah, justru minta informasi. Yang Pak Pendro sama Pak Budi ada orang jalan-jalan tuh siapa tuh? Ke industri apa? Ke PLT apa? Semester 6 kalau nggak salah, Pak. Siapa? Yang mahasiswa semester 6, Pak. Oh, semester 6 ya. Ya, maaf ya, berarti semester 6 ya. Nah, maksud saya seperti itu. Nanti semester ya, betul semester 6, betul. Ngerti saya semester 6. Karena kalian ini sekarang udah bukan TA ya, betul. Jadi biasanya waktu zaman saya masih KPS, 2 kali saya KPS waktu zaman Tutatun sama Pak Muslimin, periode pertama Pak Muslimin, dan dengan periode itu saya dulu setiap bawa mahasiswa ini semester 5 akhir. Kenapa semester 5 akhir? Itu semester 5 akhir itu untuk mengantisipasi kuliah kerja apa namanya, ya boleh bilang apa kuliah kerja atau pokoknya, jadi kalian waktu dulu saya bawa biasanya ada bahasanya tuh dingin panas dingin. Nah apa rupanya dingin, rupanya ke PLTA. Panas tuh biasanya apa? Biasa ke PLTP atau PLTU. Dingin lagi biasanya itu ke kincir air biasanya tuh. Ya, kincir air, kincir angin. Atau bisa dengan PLTS. Jadi kalau PLTS mungkin kita udah cukup bagus lah. Nah, biasanya cari yang ada project atau apa ke kincir angin. Jadi itu biasanya tuh. Jadi ke air, PLTA, biasanya udah tahu itu anak-anak itu udah, karena biasa pakai IO, enggak di Cirata, Purwakarta. Kalau PLTU-nya bisa dari PLTU dari batubara atau PLTP punya dari uap panas bumi. Nah, biasanya seperti itu. Terakhir ya, biasanya mencari kunjungan industri yang kincir angin itu di daerah Jogja rata-rata. Atau juga kalian bisa dibalik lagi ke, kalau nggak sampai ke Jawa Barat, tapi biasanya dibalik kalau mau ada kemungkinan, tapi takutnya rutenya beda. Ada yang di mana? Kalau nggak salah ada di Tasik apa itu. Nah, itulah kira-kira. Nah, di situ biasanya kalian bisa lihat unit-unit. Nah, untuk PLTU biasanya di Cilacap. Cilacap di mana tuh? Lupa saya tuh. Nah, di situ. Nah, di situ ada turbinnya cukup besar, jadi bisa lihat. Kebetulan beberapa tahun yang lalu kita ditawarin pas lagi overhaul untuk anak-anak magang. Jadi makanya saya bilang itu kesempatan, apply lah kalau mau magang di sana, kebetulan lagi overhaul. Nah, itu sebagai gambaran aja. Makanya saya tanya tadi, kalian sudah KI belum? Kok saya lihat dengar ada Pak Budi sama Pak itu, rupanya semester 6. Oke, nggak apa-apa. Kalian ini malah bagus karena semesternya bukan udah semester 8 sekarang ya. Ya, oke. Jadi semester 6 dimulai. Kalau dulu semester 5 dimulai. Baik, kita lanjutin. Jadi turbin uap ini biasanya putarannya tinggi dan bebannya besar. Tapi bisa kalian lihat lah nanti gambar-gambar turbin. Bisa saya kasih semester depan ya, kalau nggak salah nanti kalian unit pembangkit itu kelihatan porosnya betapa besarnya dan betapa besarnya bantalan
sampai satu poros bantalan, satu poros itu bantalannya ada dibagi 16. Jadi bayangin, jadi disusun-susun, dibuat lingkaran 16. Jadi kira bantalan jurnal tuh kalau ini poros, ya misal poros, nih saking besarnya tuh 1, 2, sampai 16, bayangin. Nah, seperti inilah kira-kira bantalannya. Ya, kira-kira bantalannya seperti ini. Nih. Nah, di sini biasanya ada sirkulasi in. Nanti di sini out. Nih, ini untuk pelumas. Nah, jadi ada dari sini panas yang masuk dengan panas yang keluar ini nanti ada pendinginannya. Nah, nanti kita untuk desainnya nanti. Lanjut. Nah, ini bahan-bahannya. Jadi kita karena kalian ini bukan desain, hanya pengoperasian dan perawatan, jadi kita penggantiannya hanya materialnya aja. Jadi materialnya paling ya bisa mekanik. Jadi ini untuk tegangan. Bisa kimiawi atau fisis. Nah, kalau fisis biasanya yang dibutuhkan atau fisis atau kimia ini biasanya ini. Kalau terlalu panas ya ambil yang pengantar panas yang paling bagus ya ini. Begitu juga kalau untuk kekuatan bisa diambil ini. Nah, cari yang terbagus. Ya, ini excellent. Ini jelek. Ini lumayan. Ini contoh-contoh. Jadi yang agak lumayan ya aluminium lumayan. Silver. Ini yang banget. Jadi itu. Tinggal kalian nanti yang diperbaikin kekuatan atau tegangan. Jadi tegangan atau tegangan ini mekanik, thermal conductivity sini adalah fisik. Jadi fisik. Jadi kalau panas itu. Jadi jelek pengantar panasnya ya ini. Yang ini jelek pengantar panasnya. Ini agak lumayan. Yang ini ya nggak begitu. Jadi yang ini yang oke. Nah, jadi yang oke ya ini setengah oke, yang ini nggak recommended. Jadi yang excellent itu yang direcommended itu untuk material. Nah, ini kata kuncinya kalian ini. Nih. Jadi dalam perencanaan bantalan ada 8 item. Ini saya bilang ini SOP. Bukan standar operasional. Tapi. Jadi ini standar perencanaan. Jadi ini bukan operasional. Standar perencanaan untuk bantalan atau bearing, jadi SPB. Jadi kita nggak boleh keluar dari item ini. Jadi yang penting kalian ada UE beban, diameter, dan kecepatan. Nah ini aja. Selebihnya tuh ngikutin 8 item ini. Jadi tentukan panjang bantalan. Kalau panjang bantalan sudah ada, dengan menggunakan tabel 2. D sekian. Maka L-nya dapat dengan menggunakan tabel 2.
Jadi harus ada beban, diameter, dan kecepatan. Selanjutnya, untuk mencari L, kalau D-nya sudah ada dan UW-nya sudah ada, bebannya sudah ada, maka L-nya bisa didapat dengan menggunakan tabel 2 yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kalau temperaturnya sudah ada yang kita inginkan, gunakan tabel 1 untuk operasinya yang diinginkan. Untuk temperatur dibolehkan, harganya 26 sampai 60. Ini untuk 82, ini temperatur maksimum untuk turbin uap. Jadi nggak boleh di atas 82. Nah, makanya kalau ada problem di atas 82, nanti kita gunakan dengan pendinginan yang kita rekondisi. Nah, selanjutnya nilai operasi dari Zn per P untuk temperatur bantalan yang diasumsikan, kita periksa nilai ini dengan menggunakan tabel. Jadi selalu ini tabel 1 dan tabel 2. Ini aja dengan mengikuti 8 pola ini. Nanti kita dapatkan untuk mencari lapisan fluida dengan catatan untuk ini, nah, untuk tadi yang digambar tadi. Yang gambarnya seperti ini, yang ini. Nih. Yang ini ZNP, yang ini gesekan. Nah, jadi kita ambil yang ini untuk Zn ini untuk beban yang kecil, beban yang steady. Kalau bebannya agak fluktuatif, nih, maka dipakai ini. Selanjutnya, untuk mencari clearance atau pelonggaran C dengan D, D-nya sudah ada, gunakan tabel 2. Jadi tabel 2, tabel ini lalu. Selanjutnya kita bisa menentukan koefisien gesek dengan menggunakan rumus koefisien gesek ini. Ini juga rumus empirik. Jadi di mana mu ini ZNP DC memiliki pengertian yang sama dengan bahasa sebelumnya. Jadi ada Z-nya ada, itu jadi sepertinya. Kita masukin dengan tabel. Di mana K adalah faktor koreksi dari bocor tergantung pada rasio dan panjang bantalan antara LD. Nah, rasionya ada 2/1000 untuk LD dari 0,78 sampai 28. Nah, selanjutnya nilai ZNP ini dikerjakan harus berbanding dengan nilai yang tertera pada tabel 2. Bagi tabel 2. Kita nggak bisa ini. Nah, untuk menentukan, memastikan batasan yang aman, kondisi pada titik lapisan. Itu salah satu. Nah, nomor 7 nih, karena ada gesekan, maka timbullah panas. Nah, panas yang timbul atau dibangkitkan akibat gesekan bagian part dengan relatif, kecepatan gerakan relatif, atau bagian poros dengan bantalan, ini adalah panas yang terjadi. Jadi mu ada koefisien gesekan,
gesekan. Ini adalah beban bantalan, yaitu tekanan bantalan dikali luas bantalan, luas proyeksi ya. Luas proyeksi adalah L kali D. Dikali kecepatan maka didapat ini. Jadi luasnya L kali D, luas proyeksinya. Nah, dari sini kita dapat kecepatan keliling. Kecepatan keliling yaitu kalau didapatkan diameter dan RPM. Ini dalam 1 detik bisa di dalam kecepatan RPM. Panas yang ini harus dibuang. Nah, dengan menggunakan rumus ini. Di mana C adalah koefisien panas yang dibuang, sedangkan A luas permukaan bantalan, TB dan TA adalah temperatur permukaan bantalan, TA adalah temperatur sekeliling atau sekitar. Nah, nilai C ini ditentukan oleh percobaan oleh C. Kembali lagi, harga ini hasil percobaan kalau bantalannya menggunakan ventilasi atau tanpa ventilasi seperti ini. Kalau dia ada ventilasi, dilubangin ini. Kalau tanpa ventilasi ini. Jadi ini sudah ada empirisnya. Jadi empirik udah hasil percobaan. Jadi hasil riset lah. Nah, ini nilai harganya untuk temperatur oli dan temperatur udara luarnya. Diambillah harga rata-ratanya. Dengan catatan, untuk desain bantalan yang baik, temperatur oli tidak boleh melebihi ini. Jadi kurang, ini lebih sama, kurang atau sama dengan 60 derajat. Atau viskositas akan meningkat. Jadi makin tinggi, viskositasnya makin cair. Jadi ini harus kita abaikan. Selanjutnya ini catatan, temperatur oli dan bantalan akan didinginkan oleh air bersirkulasi. Nah, ini ada kasus anak magang. Jadi waktu zaman saya dulu ada kasus anak magang dikasih tugas. Salah satu pembangkit di mana ya, lupa saya. Pak, apa yang kamu dapat dari magang? Katanya Pak, temperatur oli di pelumasan turbin itu tinggi. Oh, tinggi. Kalian saya bilang udah belajar di transfer kan? Dan belajar elemen ya. Ya udah. Jangan ganggu instalasi yang ada, saya bilang. Maksudnya ganggu instalasi yang ada tuh tubingnya jangan dirubah, itunya jangan dirubah. Hitung aja dengan menggunakan panas yang dibuang. Nah, dengan panas yang dibuang, mana kira-kira variabel yang bisa dirubah tanpa mengubah konstruksi. Jadi heat exchanger-nya itu nggak boleh diubah ya. Jadi dia tetap dengan kondisi yang ada. Nah, paling apa yang diubah? Yang mana panas yang dibuang yang diubah? Ya, paling massa. Massa hubungan kemana? Pompa. Jadi debit pompanya diperbesar. Jadi pompa nggak apa-apa, kita ganti aja udah. Tapi salurannya tetap. Jadi kelihatan kalian situ.
Kalian kan udah praktek ini kan meter. Ya, untuk mendapatkan volume yang nggak bisa, diameternya mau digedein nggak bisa. Pipanya sudah heat changer sudah ada. Ya, kecepatan kita mainkan. Gimana membuat dia bisa naik? Ya, kecepatan dinaikkan. Ya, mau nggak mau berarti pompa yang kalian naikkan. Hitung berapa besar yang dibuang pada panas bantalan itu. Itulah salah satu TA, dulu namanya TA ya. Kalian bukan lagi TA sekarang ini skripsi. Nah, kira-kira itu kenapa saya sarankan kalian itu nanti butuh kunjungan industri, dan nanti dari kunjungan industri nanti kalian tertarik pada industri mana. Nah, dari hasil industri yang mana itu kalian angkatlah sebagai skripsi. Ini salah satu contoh. Anak semester berapa? Semester 6 ya? Semester 6 ya? Ya, betulan. Saya bimbing anak ada magang. Apa yang kalian dapat? Ini Pak. Cari data yang lengkap, persiapan tahun depan kalian buat angkat skripsi. Itu salah satu contoh. Jadi anak yang sudah magang, dia dapat case atau ada masalah, langsung angkat. Oke, itu. Nah, yang saya bilang tadi, kasus yang anak-anak OJT, anak magang, dikasih sirkulasi pelumas terlalu panas. Ini dari ini diangkatlah sebagai TA. Nah, kalau kalian nanti namanya bukan TA, diangkat dengan apa? Skripsi. Nih, diangkat nanti. Ini kalian ini semester 4 ya. Hitungan hari lagi atau bulan lagi kalian udah semester 5, lanjut 6, magang langsung itu. Nah, nanti dari sini diangkat masalah re-engineering. Karena re-engineering ya kita mengganti juga pompa nih. Jadi pompanya diganti. Ini pompa diganti untuk mendapatkan Q yang besar. Nah, dari sini kalian dapat Q yang besar, maka dapat panas yang dibuang. Nih, jadi diharapkan temperatur itu tidak boleh dari ini. Atau ini untuk turbin uap. Ya, ini. Nah, ini tabel 2. Jadi kalian ini untuk desain otomotif, ini untuk mesin 4 langkah, ini 2 langkah, ini mesin steam engine. Kalau kalian nanti di mekanik di kapal seperti ini, diambillah kalau kalian ini ZN-nya, ini CD-nya, ini LD-nya. Tinggal kalian, kalau kalian di mesin di kapal, ya ini yang kalian pakai. Nih, kalau kalian mekanik di kapal laut marine, lalu ada itu. Kalau kalian ini di pembangkit ada steam engine, ini kalian ambil. Kalau ada perbaikan pada pompa dan kompresor, ini ZNP, ini dan ini.
Kalau ini lokomotif udah nggak ada lagi, jarang lokomotif mesin uap. Ini udah jarang nih. Boleh dibilang nggak ada lagi. Saya kecuali lokomotif wisata lah kira-kira. Mungkin masih ada lokomotif wisata, itu sekedar bukan untuk transportasi, sebagai piknik aja. Jadi ada lokomotif steam lokomotif. Ini untuk railway. Mungkin ada. Nah, kalau kalian nanti di PLTU. Nih, ambil ini ZNP-nya. Ini untuk CD-nya. Ini untuk L dengan D-nya. Ambil yang tertinggi. 2. Ini generator untuk pompa sentrifugal. Untuk rotornya, ya ambil yang ini. Jadi kalian nggak boleh keluar dari kabel. Ini transmisi sub. Ini manufaktur. Ini manufaktur. Nah, inilah contoh sudah ada. Jadi, desain journal bearing untuk pompa sentrifugal. Jadi kalian kabelnya pompa sentrifugal ini. Mana pompa sentrifugal? Nih. Jadi kalian ngambil yang ini. Jadi kalian ZNP-nya 28, CD-nya 0,13, L per D-nya ambil 2. Jadi lihat tabel. Tabel 2 untuk ZNP, LD, apalagi tadi? CD. Untuk C per D, ZNP dari tabel 2 di atas. Nah, dari sini, ini dari tabel 1. Ngikutin dengan bantalan 1. Nah, ini bantalan jurnal desain menggunakan langkah-langkah berikut. Ini standar desain. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ini panas yang dibuang. Kalau yang panas yang dibutuhkan. Jadi itulah kira-kira. Jadi ada 8 item. Nah, ini salah satu tugas kalian hari ini. Ini sebagai tes uji coba. Ini jam 9. Nah, 9. Tes uji coba. Tambah 100 menit. Kumpul 9, 10, pukul 10.50. Nah, kumpul. Nah, ini ikutin prosedur seperti di atas dengan menggunakan tabel 262 dengan 263 atau
tabel di atas itu saya bilang tabel 1 dan 2. Nah, ini tugas. Nah, maaf karena di atas tadi bahasanya kurang bagus. Ini yang aslinya. Ini lubrikan, pelumas. Nih. Ini gambarnya. Ini tabel 1 yang saya tadi. Ini jenis properti tadi. Ini jenis properti yang saya bilang tadi. Jadi ini properti, ini viskositas. Nih, ini oilness tadi. Tuh. Ini tabel 1. Ini namanya kalau saya bilang tadi tabel 1 ya. Ini tabel 262 atau tabel 1. Ini yang aslinya. Ini yang dimaksud dengan density. Ini yang saya bilang tadi, indeks viskositas. Ini flash point. Ini fire point. Ini yang saya bilang tadi, titik beku. Nih. Ini yang dimaksud tadi, diameter clearance. Ini buku aslinya. Tuh. Ini buku aslinya yang disebut dengan karakteristik number untuk bearing dengan modulus jurnal bearing. Jadi kalian udah bisa. Ini yang ZNP. Ini CD. Emang D per C. Ini L per D. Ini yang buku aslinya. Jadi buku aslinya ini. Ini yang saya bilang tadi ZNP. Tadi. Ada untuk gesekan, untuk 3 untuk properti kecil yang steady, 3 untuk yang impact. Ini. Jadi untuk impact dia pakai 15. Jadi ini. Jadi untuk impact dia 13, kalau yang 15 impact. Ini yang aslinya, nih buku aslinya. Ini koefisien gesekan. Ini tabel tadi. Ini ZNP, ini CD, ini LD. Ini untuk mencari critical journal bearing, ini untuk ini mencari harga desain, ini untuk mencari panas yang dibangkitkan. Nih, ini panas yang dibuang. Ini kalau tanpa ventilasi. Kalau ini dengan ventilasi. Ini temperatur rata-rata. Jadi ini desain prosedur untuk jurnal bearing. Nih. Ini desain prosedur. Inilah kira-kira yang harus diikutin. Jadi ini kalian nanti kalau ya udah saya buka aja. Nanti di UAS tidak boleh keluar daripada desain prosedur. Jujur aja saya udah 1 ini.
salah satu materinya ya saya ngambil journal bearing. Kenapa saya ngambil journal bearing, nggak ball bearing atau roll bearing? Roll bearing, ball bearing itu ya sifatnya menganalisa hasil dari katalog. Kalau ini ya sedikit-sedikit lah, nambah-nambah komplit heat transfer dikit dan bisa membaca tabel. Kira-kira untuk minggu ini saya kira ini. Untuk kalau nggak salah kita ujian katanya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hari kuliah. Betul, udah ada pengumuman belum kira-kira? Halo, kok diem semua nih? Pada kemana nih? Wah, saya ngomong tadi nggak ada ya orangnya. Ada, Pak. Ya, Belum ada Adam, kira-kira pada dapat informasi nggak? Katanya dengar-dengar kita UAS sesuai jam kuliah ya? Belum, Pak. Belum ada informasi. Ya, Belum kira-kira dapat. dengar seperti itu. Nah, UAS kita, saya buka aja satu, pegas, 2, bantalan. Bantalan saya udah patok lah. Patoknya dengan ini, bantalan jurnal. Nah, makanya bantalan jurnal ini salah satu desain tidak boleh keluar daripada 9 item ini. Di sini ada contoh soalnya lengkap. Nih contoh soalnya 261. Tuh, 262. 263. Lengkap nih. Saya kasih semua ini. 264. Jadi ini sudah paket lah kira-kira untuk modal kalian. Tinggal nanti ya saya buka aja nggak apa-apa. Nanti cuman saya ganti kalau ini jurnal bearing untuk pompa mungkin saya kasih turbin. Jadi bacanya untuk turbin. Kira-kira itu. Nah, jadi ini kalau jurnal bearing untuk apa ini? Nggak ada ya. Nah, ini untuk apa? Di sini kelihatan nanti jurnal bearingnya. Lalu desain lengkap ya seperti itu. Kalau desain lengkap harus mengikuti 9 item. Kira-kira itu materi untuk hari ini. Nah, ini untuk test case saya ini. Ikutin tugas ini. Saya ambil tugas ini kira-kira jam habis ini kumpul. Saya mau lihat alokasi waktu ya. Alokasi waktu untuk tugasnya. Mana tadi soal nih. Ini sama aja, cuman beda. Oh, sama semua ya? Sama-sama, tabelnya sama nih. Tabel K12 sama. Ini pompa sentrifugal. Ini sama. Ya, jadi tabelnya sama. Tabelnya sama pompa sentrifugal. Cuman beda angka aja. Baik, ini salah satu uji coba untuk kumpul jam 10.50 lah. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, kamera saya off dan